Bahwa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alincepidia dengan NIM 202020630. Saya di sini akan membahas mengenai trigonometri dasar. Adapun topik pembahasan kita yaitu pertama pengertian, yang kedua yaitu sudut dan ukuran sudut, yang ketiga yaitu perbandingan, dan yang keempat yaitu sudut istimewa. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian trigonometri. Jadi kita harus mengetahui apa itu pengertian dari trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu trigono yang artinya tiga sudut atau segitiga, dan metri artinya ilmu ukur. Nah, jadi trigonometri merupakan ilmu ukur segitiga. Yang kedua yaitu sudut dan ukuran sudut. Nah, dapat kita lihat ya pada gambar bahwa definisi dari ukuran sudut dalam derajat yaitu 1 derajatnya sama dengan 1/360 putaran, kemudian 1 derajat itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, untuk definisi sudut dalam radian yaitu besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Kemudian apa hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian? Jadi kalau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian, sehingga 1 radiannya itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Untuk ukuran sudut dalam trigonometri, jadi ada satuan besar sudut mengacu pada 3 sistem. Jadi dalam ukuran sudut dalam trigonometri ini terdapat 3 sistem. Adapun yaitu sistem seksagesimal, sistem radian, dan sistem sentesimal. Yang pertama yaitu sistem seksagesimal, mengacu pada peninggalan bangsa Sumeria kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, yang membagi satu putaran penuh menjadi 360 bagian yang sama. Sehingga para ahli menyimpulkan bahwa 360 bagian tersebut dinyatakan dalam 360 derajat. Untuk kedua yaitu sistem radian. Ukuran radian dinyatakan dalam satuan sudut dengan lambang rad. 1 radian adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari lingkaran yang berjari-jari satu satuan dan membentuk busur sepanjang satu satuan dan membentuk busur sepanjang satu satuan. Yang ketiga yaitu sistem sentesimal. Dalam sistem ini kita perlu memahami fungsi dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini kita akan mengetahui perbandingan trigonometri. Jadi, pernahkah kalian mendengar istilah perbandingan trigonometri? Nah, perbandingan trigonometri diartikan sebagai perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian, apakah hubungan koordinat polar dengan kartesius dan sebaliknya? Jadi di sini kita gambarkan ada koordinat kartesius, kemudian apa sih hubungannya dengan koordinat polar atau bahkan sebaliknya. Kemudian hubungan koordinat polar dengan kartesius, hubungannya yaitu ada R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini adalah sisi miring, maka untuk mencarinya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan kemudian tan alfa. Kita tahu bahwa tan alfa yaitu depan per samping. Yaitu depannya adalah Y dan sampingnya adalah X. Nah, hubungan koordinat kartesius dengan polar, karena tadi adalah koordinat polar dengan kartesius,
Dan yang ini adalah hubungan koordinat kartesius dengan polar, di mana hubungannya yaitu bahwa X sama dengan R cos alpha. R cos alpha. Atau dapat juga kalau misalnya kita menentukan adalah cos alpha ya. Cos alpha itu sama dengan X per R, di mana bahwa cos alpha adalah samping per miring. Nah, untuk Y sama dengan R sin alpha, di mana? Dari mana kita dapatkan bahwa Y ini sama dengan R sin alpha. Kalau sin alpha itu ternyata jika kita menentukan bahwa sin alpha adalah depan per miring, jadi depannya adalah Y dan miringnya adalah R. Jadi sin alpha itu dapat juga kita artikan sama dengan Y per R. Lebih lanjutnya kita akan mengenal koordinat kartesius dan polar dalam matematika. Jadi di sini dapat kita lihat gambarnya, dan kemudian berdasarkan gambar di samping, kita dapat memilih dua koordinat melalui posisi P, yaitu disebut dengan koordinat kartesius yang dilambangkan dengan X, Y, dan beserta koordinat polar. Koordinat polar yaitu dilambangkan dengan R, alpha. Jadi kartesius dalam koordinat X, Y menggambarkan letak relatif di sumbu X dan di sumbu Y. Kemudian polar dalam koordinat R menggambarkan jarak antara sebuah titik dengan titik sentra O, dan sudut alfa menggambarkan bahwa hasil pembentukan sudut antara sumbu X positif dengan ruas garis OP. Nah, lantas bagaimana kedua koordinat matematika tersebut sanggup dihubungkan dan bagaimana cara mengkonversikan kartesius menjadi polar, dan begitu pula sebaliknya. Jadi ada hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar ditunjukkan dengan jarak titik asal O yaitu 0,0 dengan titik P, X, Y. Jarak tersebut sanggup dinamakan dengan jarak R. Untuk memperoleh nilai R tersebut sanggup memakai rumus di bawah ini. Jadi untuk menentukan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian koordinat kartesius dengan koordinat polar akan menghasilkan sebuah sudut alfa. Sudut alfanya ialah sudut yang terletak di antara garis hubung P terhadap titik O 0,0 dengan sumbu X positif. Namun perhitungannya berlawanan arah dengan arah pada jarum jam. Titik P tersebut sanggup dinyatakan dalam bentuk koordinat kutub yaitu P yaitu R, alpha. Nah, dapat kita lihat gambarnya bahwa untuk menggambarkan letak koordinat kartesius kita menggunakan gambar yang pertama. Ketika kita untuk menentukan adanya koordinat kutub atau polar, sini ternyata ditambahkan adanya R alpha, yaitu mencirikan bahwa ini adalah sebuah bentuk koordinat polar. Dan titik sentra pada koordinat kutub mempunyai letak titik P yang sanggup digambarkan dengan R, alpha. R menerangkan jarak OP, sedangkan alpha itu menerangkan sudut antara OX positif dengan OP. Untuk itu perhitungan besar sudut alpha berawal dari sumbu OX positif dan berputar berkebalikan dengan arah jarum jam. Nah, mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar, yaitu dalam mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar, sanggup dilakukan dengan menciptakan sebuah grafik yang menghubungkan kedua koordinat matematika tersebut. Jika keduanya digabungkan dalam satu koordinat, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di mana panjang sisinya berupa sisi X, Y, dan R. Untuk memperoleh jarak R, sanggup memakai konsep teorema Pythagoras, yakni R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selain menerapkan konsep teorema Pythagoras, tetapi juga menerapkan perbandingan trigonometri seperti di bawah ini.
Jadi tan alfa itu sama dengan Y per X. Kemudian menjadi alfanya itu sama dengan tan inverse kali Y per X. Nah, untuk mengubah koordinat kartesius X, Y ini menjadi koordinat polar, atau koordinat polar itu dilambangkan dengan R, alfa. Nah, maka memakai hukum ibarat di bawah ini. Jadi R, alfa kita telah mendapatkan bahwa R-nya itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian untuk alfanya yaitu tadi kita dapatkan bahwa tan inverse itu dikali dengan Y per X, di mana tan inverse adalah inverse dari tanggung. Nah, mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius, dalam mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius, sanggup kita lakukan dengan menciptakan sebuah grafik yang menghubungkan kedua koordinat matematika tersebut. Jika keduanya digabungkan dalam satu koordinat, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di mana panjang sisinya berupa sisi X, Y, dan R. Dalam mengubah koordinat kutub menjadi kartesius, intinya memakai konsep perbandingan trigonometri. Jadi kita untuk mengubah itu menggunakan konsep trigonometri. Berasal dari konsep trigonometri, perbandingan trigonometri, kita tahu bahwa sin alfa sama dengan Y per R, dapat menjadi Y sama dengan R sin alfa. Kemudian cos alfa sama dengan X per R, dapat menjadi X sama dengan R cos alfa. Untuk mengubah koordinat polar, R, alfa menjadi koordinat kartesius X, Y, maka memakai hukum seperti ini. Jadi kita dapat menggunakan rumusnya seperti ini, bahwa jika X, Y, kita dapatkan X-nya adalah R cos alfa dan kemudian Y-nya adalah R sin alfa. Nah, kita tadi membahas tentang perbandingan trigonometri, di mana kuadran koordinat kartesius itu juga perlu kita ketahui. Jadi kalau kita mengenal bahwa sin alfa itu depan termiring, dapat kita ibaratkan tadi depannya adalah Y per R, dan cos alfa itu adalah samping termiring, di mana sampingnya adalah X dan miringnya adalah R. Kemudian tan alfa kita kenal dengan depan per samping, yaitu depannya Y dan sampingnya adalah X. Nah, mengenai perbandingan trigonometri, kita tahu bahwa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Kemudian kalau kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Untuk sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa, atau dapat juga kita katakan bahwa kotan alfanya itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi tan itu kebalikan dari kotan. Nah, untuk yang gambar yang kedua ini, yaitu kita perlu mengetahui bahwa pada kuadran 1 itu untuk sin, cos, dan tan semuanya adalah positif nilainya. Nah, untuk kuadran kedua yang positif yaitu sin. Ya, untuk kuadran ketiga yang positif itu adalah tan. Untuk kuadran keempat yang positif yaitu adalah cos. Nah, untuk gambar yang paling bawah ya, itu kita juga harus mengetahui bahwa di kuadran 1 itu dapat kita tentukan dengan menggunakan sudut relasi, yaitu menggunakan 90 derajat dikurang alfa. Kemudian kuadran kedua menggunakan 90 derajat plus alfa, atau dapat juga 180 derajat dikurang alfa. Untuk kuadran ketiga 180 derajat ditambah alfa. Kemudian untuk 270 derajat dikurang alfa. Dapat juga kuadran keempat, yaitu 270 derajat ditambah alfa, atau 360 derajat dikurang alfa. Nah, pembahasan yang terakhir nih, bahwa ada sudut istimewa trigonometri. Pasti kita pernah mengetahui bahwa sudut istimewa trigonometri itu adalah, sebelumnya kita tahu dulu bahwa bagian-bagian segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini memiliki sisi depan, sisi samping, memiliki sudut alfa, kemudian ada hipotenusa atau sisi miring. Jadi pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras,
dan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi misalnya di sini sisi depan kita ibaratkan sebagai A, sisi sampingnya itu B, dan sisi miringnya adalah C, maka kita dapatkan rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu sudut istimewa trigonometri. Nah, dapat kita lihat bahwa sudut istimewa trigonometri untuk 0 derajat itu untuk sinnya, sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2, sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3, kemudian sin 90 derajat yaitu adalah 1. Untuk cos, itu cos 0 derajatnya bernilai 1, cos 30 derajatnya bernilai 1/2 akar 3, cos 45 derajatnya bernilai 1/2 akar 2, kalau cos 60 derajat yaitu 1/2, kemudian cos 90 derajat yaitu 0. Dan tannya itu tan 0 derajat bernilai 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, kemudian tan 90 itu tidak terdefinisi atau selanjutnya yaitu kita dapat mengkonsepkan sebuah perhitungan sudut istimewa selain menggunakan rumus biasa pada pembelajaran kita juga dapat mengkonsepkan mengenai ini sebuah seperti permainan untuk mudah menghafal dari sudut trigonometri. Jadi di sini ada sin, cos, tan. Jadi untuk sin itu berwarna merah marun, untuk cosnya itu nanti berwarna ungu, dan tannya itu berwarna merah jambu. Nah, di sini juga ada rumus yang dapat kita masukkan nantinya menggunakan elemen yang kita punya, bahwa untuk sin dan cos itu kita menggunakan 1/2 akar X, di mana X-nya ini nanti kalau sin itu ada elemen-elemennya, angka dari 0 sampai 4, kemudian kalau cosnya itu kita mulai dengan 4 sampai 4 kembali lagi sampai 4, dan untuk tan itu kita menggunakan rumusnya 1/3 akar X. Jadi di sini dapat kita gunakan untuk sebagai bentuk permainan dalam menentukan untuk memudahkan kita mengetahui nilai dari sudut trigonometri. Jadi di sini ya, kalau kita menggunakan rumus biasa, menggunakan rumus yang kita ketahui mengenai, jadi ada sebuah persoalan, tentukan nilai trigonometri dari sudut-sudut berikut. Jadi yang pertama di sini ada sin negatif 30 derajat, dimana kalau sudut berelasi itu ketika di sudutnya ada negatifnya dapat bisa kita tulis dikalikan dengan min, jadinya pindah kan? Jadi min sin 30 dan nilai sin 30 itu adalah setengah, kemudian dia bernilai negatif. Untuk cos yaitu 150 derajat sama dengan min cos 30. Jadi maksudnya di sini bahwa dari cos ini kita menggunakan 180 dikurang 30, jadi alfanya adalah 30. Karena dia pada kuadran kedua, di mana kuadran 2 itu adalah sin yang positif, jadi di sini cosnya negatif. Jadi nilainya yaitu min 1/2 akar 3. Untuk nomor 3 yaitu cos negatif 300 derajat. Nah, dari sini menggunakan sudut berelasi bahwa cos ini yaitu dari untuk 300 itu kan 360 dikurang dengan 60. Jadi alfanya adalah 60. Cosnya karena
di kuadran keempat yaitu bernilai positif, tapi ini ada jadinya negatif 1/2 untuk kalau dia ada negatif ini. Nah, ketika kita menggunakan konsep tadi, jadi ketika kita menggunakan konsep tadi ya, bahwa sin 120 sama dengan ini adalah kita ganti dulu warnanya. Jadi ini adalah rumus yang dipakai pada sinus tadi ya, 1/2 akar X. Jadi pada slide sebelumnya tadi nah slide yang ini ya, bahwa ketika kita ditanya sin 120, kita melihat pada sin 120 dengan sin itu adalah yang warna merah marun, di mana elemennya adalah 3, maka kita masukkan X-nya itu adalah 3. Jadi kita dapatkan hasilnya bahwa hasilnya itu adalah 1/2 akar 3. Nah, kalau kita menggunakan pada sudut berelasi juga ya, misal kita membuktikan dari konsep itu apakah benar, jadi melalui sin 120 derajat, sama saja dengan sin 180 dikurang dengan 60. Ya. Jadi kan sama dengan, berarti alfanya itu adalah 60. Nah, ketika sin 60 itu adalah sin 60, maka nilainya yaitu 1/2 akar 3. Nah, jadi terbukti ya bahwa konsep ini benar untuk nomor 1. Begitu juga selanjutnya. Nah, begitu juga selanjutnya yaitu nomor 2, bahwa cos ini ya, cos ini apakah benar ketika dia menggunakan 1/2 akar X. Kita lihat bahwa elemen pada cos, ini cos ya, untuk yang ini cos 240 derajat, di mana elemennya itu adalah 1. Jadi kita substitusikan bahwa X-nya itu adalah 1, maka kita dapatkan bahwa menggunakan sin akar X itu kita masukkan X-nya itu adalah 1 tadinya kan, jadinya jika 1/2 akar 1 maka menghasilkan tengah. Dapat kita buktikan juga menggunakan sudut berelasi itu tadi.
Jadi kalau cos ini ya, cos 240 kan sama saja dengan cos 180 ditambah dengan 60. Nah, berarti alfanya 60 ya. Berarti kan cos 60 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi menggunakan konsep itu tadi, kita menentukan nilainya. Tetapi untuk menentukan dia negatif atau positif, kita kembali lagi pada ingatan kita pada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat, ada slide sebelumnya. Ketika di sini itu adalah yang namanya cos 240, di mana cos 240 letaknya di kuadran ketiga, maka yang bernilai positif kan hanya tan, berarti ini nilainya negatif. Nah, jadi untuk menentukan negatifnya itu di luar dari konsep tersebut. Jadi kita harus tahu dulu. Jika dia negatif, maka hasilnya adalah negatif semua. Oke, dan dapat kita coba juga ya pada tan 300 ini. Kalau tan 300, maka hasilnya juga pasti akan menjadi negatif ya, karena pada kuadran keempat itu yang positif adalah cos. Jadi ini hasilnya negatif. Jadi untuk menggunakan konsep ini, itu kita harus untuk menggunakan konsep ini bahwa untuk sekedar mengingat ya, untuk mengetahui nilai dari trigonometri tersebut ya, dari sudut trigonometri tersebut. Oke, berarti sampai di sini saja ya untuk video saya. Baiklah, demikian pembahasan dari materi trigonometri dasar. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.